Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sari'il ikhwani minal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa jududihi wa ansarihi fi sabilillah ila yaumil wa ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ustazah Hajah Barkah, yang saya sudah lama banget kenal sama beliau dan sudah lebih dari 9 tahun kayaknya nggak ketemu beliau. Masya Allah, senang sekali hari ini saya bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan bersambung silaturahmi saya dengan beliau. Mohon maaf Ustazah, pernah ke rumah beliau sekali, beliaunya lagi keluar. Kemudian yang sakit juga sama kita hormati Ustazah Hajah Robiah Fauzi. Bu, jangan Ustazah, jangan enak juga sih belakang. Alhamdulillah saya diperkenankan untuk datang bersilaturahmi di sini, bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Terima kasih Ustazah. Salam sama keluarga besar Ustazah Hajah Anana, putra beliau yang juga menjadi guru tetap di sini, dan seluruh asatizah, para ibu-ibu, barangkali ada ibu RT, ibu RW, tokoh-tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Mohon maaf, bukan karena saya tidak menghormati, tapi saya insya Allah semuanya menjadi tamu-tamu Allah yang baik di rumah Allah yang baik ini. Ibu-ibu sekalian, tidak berpanjang kalam, saya datang untuk bersilaturahim dengan ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan sehat, Bu ya. Sehat itu penting pada saat-saat seperti ini. Dulu sebelum Om Corona, Tante Corona datang, kita kadang-kadang tidak terlalu peduli dengan yang namanya sehat. Sehat itu gampang, sehat tinggal kerokan, tinggal jalan, tinggal minum itu selesai. Tapi setelah Desember tahun 2019 masuk ke Indonesia, Maret mulai meledak di Indonesia, sampai sekarang nggak kerasa udah masuk tahun 2022. Masya Allah, kita ngerasa betul, apalagi di Juli tahun kemarin Ibu ya, yang setiap hari kita dengar pengumuman dari masjid itu bisa 5-6 kali ada keluarga kita yang meninggal, sehari bisa 6 kali Bu. Di rumah saya sampai stres, ibu bapak saya kena, adik-adik saya kena, pengumuman tiap hari, di musola bisa 5 kali Bu orang meninggal. Itu dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober. Masya Allah Bu, kita ngerasa betul betapa antara kita dengan takdir Allah itu begitu dekat. Mudah-mudahan Bu, proses yang panjang bagi kita umat Islam, Corona yang datang belum juga pergi sampai saat ini, itu menjadi sarana kita taqarrub ilallah, menjadi kita semakin dekat dengan Allah, semakin cinta majelis taklim, semakin cinta agama, dan semakin merindukan pertolongan Allah. Ya, jadi mudah-mudahan ibu semua, kita sehat, dan kita doakan mudah-mudahan Corona segera pergi dari Indonesia dan diangkat Allah dari permukaan bumi. Sekarang varian baru Bu, varian ketiga, namanya apa Bu? Iya, Omikron. Omikron itu sudah masuk di Jakarta Bu, kasusnya sudah lumayan tinggi sekarang, sudah mencapai lebih dari 2000 kasus. Kemudian sekolah sudah dibuka, tapi sebahagian besar sekolah sudah mulai ditutup lagi. Walaupun gejalanya ringan, yang sekarang kasus ketiga ini yang datang dari Afrika, gejalanya ringan, tapi penularannya cepat. Nah ini yang makanya dihimbau untuk selalu memakai masker. Gejalanya ringan, demam, batuk, pilek, agak lemes, tapi penularannya sangat cepat. Tapi karena penularannya cepat, makanya sembuhnya juga cepat. Cuma walaupun sembuhnya cepat, nggak mau ya Bu ya kita Ibu ya.
orang sekeluarga biasanya kan, karena dia persoalannya kan karena kayak jantung juga kan banyak, biasa ada kanker, ada penyakit macam-macam, cuma kan penularannya tidak cepat, artinya tidak menular. Yang ini kan yang mengerikan karena menular, satu orang kena maka semuanya menjadi kena. Insya Allah kita semua sehat. Kemudian kita tetap harus menjaga prokes, tetap kita jaga benar-benar sesuai dengan peraturan prokes pemerintah supaya menekan laju tumbuhnya virus varian yang baru ini. Ibu sekalian, saya datang bukan untuk penyuluhan kesehatan, saya ingin mengenalkan diri seperti tadi yang disampaikan oleh Ustazah Haja Robiah. Saya Rifko Abriani. Saya dari Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta. Logonya izin Bu ya, ini ada di Ibu semua, udah dipegang sama Ibu. Ini Partai Gelora, partai baru Bu. Ketuanya namanya Anies Mata. Kemudian wakilnya namanya Fahri Hamzah. Ibu mungkin sebagian ada yang kenal kalau biasa nonton berita, nonton IRC. Biasanya ibu-ibu zaman sekarang itu lebih suka nonton IRC, walaupun udah dibubarin, dicari itu dialog-dialog lain daripada nonton telenovela. Ini ada kemajuan para ibu-ibu kayaknya. Apalagi dengan kasus-kasus sering di rumah kan pusing Bu kalau nonton telenovela mulu ya Bu ya. Sinetron mulu nggak selesai-selesai. Jadi ini ketuanya Anies Mata, namanya wakil namanya Fahri Hamzah. Mungkin Ibu insya Allah kenal. Kemudian kalau di DKI ketuanya namanya Tri Wisaksana. Saya wakil ketua DPW-nya Rifko Abriani. Pak Anies pernah menjadi pimpinan DPR 1 periode, Pak Sani atau Bang Sani jadi pimpinan DPRD 2 periode, saya jadi anggota DPRD 2 periode di partai kami yang lama. Kemudian 2019 kemarin kami tidak maju lagi karena kami bersepakat bersama Fahri Hamzah dan teman-teman yang lain untuk buat partai baru. Jadi kami buat partai namanya Gelora Indonesia dan kami punya target untuk mengantarkan Indonesia menjadi 5 kekuatan dunia. Kenapa Bu kami bikin partai baru? Karena kami punya persepsi bahwa umat Islam di Indonesia ini majemuk. Bangsa ini berbagai macam karakternya. Maka kita harus menampung berbagai macam persoalan umat. Kita tidak boleh merasa bahwa kita paling benar. Karena umat Islam itu kan nanti kalau berbagai macam karakter, ada yang dari Muhammadiyah, yang ada dari Nahdlatul Ulama, ada yang dari pemahaman-pemahaman yang berbeda. Tapi kita punya akidah yang satu, yaitu Islam. Nah, kita mengajak semua elemen masyarakat, baik dari kalangan umat maupun dari kalangan bangsa Indonesia, mari selesaikan pertengkaran, selesaikan perselisihan. Bangsa ini tidak bisa dibangun oleh satu partai. Bangsa ini tidak bisa dibangun oleh satu karakter. Makanya orang-orang terdahulu membuat ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, Indonesia. Nah, kita membawa cita-cita seperti itu. Makanya konsep Partai Gelora itu adalah kolaborasi. Artinya ayo semua bangsa, ayo masing-masing mau berada di partai sebelah mana. Tapi ketika bicara tentang bangsa, ayo bicara satu, bangsa Indonesia. Jadi Bu, umat Islam tidak selalu menjadi objek selama ini. Kita selalu saja diadu domba Bu. Kadang-kadang ada ustadz berkata begini, dikeluarin lagi ustadz yang berkata begitu. Begini terus menerus terjadi perpecahan. Perpecahan umat, padahal umat itu asalnya adalah satu. Jadi ayo Bu, inilah yang konsep yang ditawarkan oleh Partai Gelora. Ayo kita konsepnya kolaborasi. Anda dari partai mana, Anda dari aliran mana, Anda dari keterwakilan dari kelompok yang mana. Kami menawarkan ayo kita bersama-sama bangun Indonesia. Indonesia ini potensinya besar. Di DKI saja Bu, APBD DKI ini besar sekali. Hampir mencapai 97 triliun. Sekarang saja di anggaran 97 triliun.
Mudah-mudahan Anies Baswedan bisa mencapai angka itu. Nah, angka sebesar itu ketika dipakai secara maksimal, secara optimal, dipikirkan untuk kepentingan bersama, bukan tarik-menarik kepentingan, insya Allah bisa menyelesaikan masalah Jakarta secara perlahan. Begitu juga di Indonesia. Inilah kemudian kami bersepakat untuk membuat partai dengan konsep kolaborasi, membangun kebersamaan. Logonya seperti tadi yang saya sampaikan ada di tas Ibu, Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta. Di kesempatan ini Bu, di kesempatan silaturahmi saya yang pertama, saya mohon doa kepada ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kami bisa membesarkan partai kami bisa amanah, dan kami benar-benar bisa mengawal cita-cita kami. Membangun Indonesia itu artinya membangun umat Islam. Kenapa? Karena Indonesia umat terbesarnya itu adalah umat Islam. Walaupun dari mulai 95% turun lagi dan turun terus. Artinya membangun Indonesia menjadi 5 besar kekuatan dunia, itu membangun umat Islam menjadi 5 besar kekuatan dunia. Umat Islam di Indonesia itu paling banyak, paling besar. Dan kami Partai Gelora berharap tidak lagi terkotak-kotak umat Islam di masa-masa yang akan datang. Kami ingin menyatukan dengan berbagai macam karakternya, dengan berbagai macam pilihan. Kami punya pemahaman bahwa kalau orang tidak memilih partai kami itu bukan musuh. Ya Bu ya. Kalau itu biasa, orang punya pilihan masing-masing. Walaupun kami berusaha menawarkan, ini loh Partai Gelora, partai baru yang berusaha untuk masuk ke kancah politik, yang berusaha untuk memikirkan Indonesia. Kalau saya memikirkan Jakarta, tapi kalau mereka tidak berpihak kepada kita, bukan musuh. Mari bersama-sama. Itu yang ingin kami bangun. Karena kalau musuhan terus Bu, saya 2 periode jadi anggota dewan Bu. Ini rakyat di bawah musuhan Bu, berantem. Tapi itu Bu, anggota dewan di parlemen sana Bu, saling ngopi, diskusi, ketawa-ketawa, cekakak-cekekek, bagi-bagi duit. Iya, bagi-bagi ghanimah Bu. Sementara rakyat di bawah dibikin konflik. Supaya apa Bu? Nanti ada yang berpihak ke umat, ada yang berpihak ke yang lain gitu Bu. Ini kan kalau konflik di bawah Bu, ada kepentingan. Ada orang yang dengan konflik itu dia dapat suara, dapat kepentingan. Para ustazah dipecah belah. Ya Bu, ibu kan ngerasa Bu ya, saya rasa itu tuh. Ini ustazah dipecah belah. Ada yang ustazah berpihak ke sana, ada yang ustazah berpihak ke sini. Kan kasihan Bu kalau umat seperti ini. Dan kami menyaksikan betul. Jadi kita ke depan, kami Partai Gelora menginginkan itu tidak lagi terjadi. Umat tidak boleh terkotak-kotak, walaupun mereka punya pilihan berbeda, walaupun mereka punya pemahaman yang berbeda. Karena Islam itu cabangnya banyak, karena Islam itu karakternya banyak. Yang penting akidahnya satu. Nah kita satukan dulu untuk bicara dulu tentang Indonesia, bicara dulu tentang Jakarta. Baru setelah itu nanti kita bicara tentang hal-hal yang lebih detail lagi. Semua orang harus berpikir tentang Indonesia, bukan tentang dirinya, bukan tentang lembaganya, bukan tentang partainya. Jadi Bu, doakan kami, mudah-mudahan kami amanah, kami bisa membesarkan Partai Gelora Indonesia, dan mudah-mudahan ibu-ibu bisa mensupport kami dan terus mendoakan kami, mengenalkan kami. Mudah-mudahan bagian dari kontribusi Ibu kami catat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kerja keras kami benar-benar bisa menyelamatkan bangsa ini dan bisa menyelamatkan umat. Itu barangkali Bu, sekali lagi saya ingin kenalkan di hari terakhirnya, ini Partai Gelora Indonesia. Logonya Ibu pernah ingat nggak ini logo apa Bu? Persis logo apa Bu? Nah itu mirip, yang mirip banget Pepsi. Gue tau Pepsi nggak, minuman Pepsi? Ya kan? Mirip Pepsi kan? Mirip banget Pepsi. Kayaknya yang bikin itu supaya orang ingat ini Pepsi, ya ini Gelora. Jadi ini Partai Gelora Indonesia. Geloranya Gelora Bung Karno, warnanya biru seperti baju saya dan seperti kantong ini. Ya sama mirip dengan Nasdem, Demokrat, PAN, apalagi ya yang biru? Perindo birunya campur-campur ya.
Dia dominannya putih kalau Perindo. Nah, kalau Gelora ini birunya seperti yang saya pakai, seperti ini, logonya seperti ini, namanya Gelora. Ya Bu, mudah-mudahan silaturahmi saya memberikan berkah, memberikan manfaat, dan memberikan kekuatan kepada saya untuk terus berjuang bagi umat dan bangsa Indonesia. Lebih kurangnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.